Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Presiden UEFA Alexander Ceferin bertekad akan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya bagi 12 tim pendiri Liga Super Eropa. Mereka dipimpin oleh Real Madrid dan Manchester United sebagai dua pemimpin bersama. Tim-tim Liga Inggris lainnya dengan investor Amerika Serikat di belakangnya, Manchester United, Liverpool, dan Arsenal, selain juga AC Milan, melihatnya sebagai kesempatan untuk mengubah sepak bola menjadi mirip NFL atau sepak bola Amerika, atau bola basket NBA dengan sistem liga tertutup. Tidak ada sistem degradasi atau promosi dengan para pemain bintang sebagai daya tarik utamanya. Mereka akan menjual tiket stadion dengan harga mahal sebagai pendapatan utama dan juga kerjasama hak siar televisi di seluruh dunia serta iklan-iklan di pinggir lapangan sebagai pendapatan tambahan. Hal ini tidak mengherankan melihat reputasi para pemilik klub sepak bola terutama di Liga Inggris. Keluarga Glazers misalnya, pemilik Manchester United sejak tahun 2005 ini juga memiliki juara bertahan NFL Tampa Bay Buccaneers. NFL adalah singkatan National Football League, bukan sepak bola tetapi American Football, mirip rugby. Sementara itu John W. Henry, pendiri Fenway Sports Group yang memiliki Boston Red Sox di Major League Baseball di Amerika, merupakan figur pemilik Liverpool. Dan perusahaan induk Stan Kroenke yang berada di belakang Arsenal dan sejumlah tim olahraga Amerika Serikat. Dua tim yang paling menguntungkan adalah LA Rams dari NFL dan Denver Nuggets dari NBA. AC Milan punya pemilik Amerika di belakangnya, perusahaan investasi Elliott Management Corporation yang dijalankan oleh fund manager Paul Singer. Betul-betul meniru industri olahraga sebagai hiburan di Amerika, bukan sebagai sebuah identitas seperti yang diinginkan para pendukung klub di Eropa. Jika hukuman atau sanksi UEFA jadi dijatuhkan, maka 13 pemain dari 24 pemain utama yang dimiliki oleh tim nasional Inggris saat ini tidak akan bisa membela skuadnya di Euro 2020 dan juga kualifikasi Piala Dunia 2022. Bahkan 7 orang dari 13 pemain yang baru-baru ini dipanggil masuk ke tim nasional juga tidak akan diizinkan membela The Three Lions. Anda bisa membayangkan betapa terkejut dan marahnya Gareth Southgate sebagai manajer. 13 pemain utama itu adalah kiper Dean Henderson, Manchester United, dua pemain belakang Kyle Walker dan John Stones dari Manchester City, dua bek Manchester United Harry Maguire dan Luke Shaw, dua bek Chelsea Ben Chilwell dan Reece James, Kieran Trippier dari Atletico Madrid dan Eric Dier dari Tottenham Hotspur. Hanya tersisa Connor Cody dan Tyrone Mings, pemain senior di lini belakang Inggris. Pada lapangan tengah ada 3 kehilangan, yaitu Mason Mount, Chelsea, Jesse Lingard, Manchester United, dan Phil Foden dari Manchester City. Tetapi masih ada banyak sisa gelandang dalam diri Declan Rice, West Ham, Calvin Phillips, Leeds United, serta Jude Bellingham dari Dortmund yang bisa tampil sebagai pemain bintang Inggris yang baru, selain James Ward-Prowse dari Southampton. Lini depan pasukan Gareth Southgate akan kehilangan Raheem Sterling dan Harry Kane. Dari daftar sejumlah pemain yang baru saja dipanggil tim nasional Inggris, Trent Alexander-Arnold akan hilang, juga Bukayo Saka dan Harry Winks, selain Jordan Henderson. Marcus Rashford, Tammy Abraham, dan Mason Greenwood melengkapi total 20 pemain yang tidak mungkin membela Inggris. Demikian juga La Roja bergantung sebagian besar pada suplai pemain Real Madrid dan Barcelona. Kapten Sergio Ramos merangkap sebagai kapten tim nasional Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Selain skipper Los Blancos itu, Luis Enrique akan kehilangan David De Gea dari Manchester United, Jordi Alba dan Sergio Busquets dari Barcelona, selain Eric Garcia Manchester City, Thiago Alcantara, Rodri, Pedri, dan Marcos Llorente. Selain itu juga Alvaro Morata dan Ferran Torres.
Sejumlah pemain yang baru akhir-akhir ini dipanggil masuk ke timnas Spanyol juga akan menderita akibat dari skorsing ini. Mereka antara lain adalah Kepa Arrizabalaga, Sergio Reguilon, Sergi Roberto, Hector Bellerin, dan Dani Carvajal, selain Marco Asensio, Dani Ceballos, dan Enzo Fati. Untuk tim nasional Italia, sebanyak 13 orang akan hilang dari susunan pemain Roberto Mancini. Mereka terbanyak datang dari Inter Milan, yaitu Stefano Sensi, Alessandro Bastoni, dan Roberto Gagliardini. Juventus misalnya adalah Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, dan Federico Chiesa, serta Federico Bernardeschi. Selain itu, dari AC Milan adalah Sandro Tonali, Davide Calabria, Alessio Romagnoli, dan kiper Gianluigi Donnarumma. Selain mereka semua juga ada Emerson Palmieri dari Chelsea. Tanggapan media seperti mewakili tanggapan dari supporter, penuh dengan kemarahan. Harian olahraga Italia paling unggul dalam menumpahkan kemarahan mereka. Juventus, Inter, dan Milan adalah pemicu keserakahan, kata harian olahraga terkemuka La Gazzetta dello Sport dalam tajuk rencana yang sangat pedas. Koran ini akan selalu menentang setiap proyek yang menguntungkan kepentingan segelintir orang saja, mengkhianati prestasi individu, dan merusak turnamen nasional yang sudah menjadi akar sosial dan budaya sepak bola. Sementara itu, judul koran Tutto Sport sangat singkat, tetapi mungkin indikasi terbaik dari suasana hati para penggemar sepak bola di Italia. Apakah Anda semua gila? Sementara itu, koran Il Fatto Quotidiano mengatakan Liga Super adalah antitesis dari sepak bola. Mereka ingin membunuh gairah permainan sepak bola atas nama profit dan mengubah penggemar menjadi konsumen belaka. Seperti beberapa outlet lainnya, surat kabar tersebut mengatakan bahwa proyek tersebut adalah upaya untuk membentuk ulang sepak bola Eropa menjadi turnamen seperti NBA di Amerika, di mana setiap pertandingan adalah sebuah event dan olahraga adalah sarana serta bukan menjadi tujuan. Pertandingan besar terjadi setiap malam, para pemain yang dibayar ratusan miliar per musim, tiket yang terlalu mahal, dan penonton yang mencapai miliaran orang. Itu sangat jauh dari gagasan Eropa tentang bagaimana sepak bola serta olahraga seharusnya dijalankan. Ander Herrera dan James Milner adalah dua pemain yang sudah memberikan reaksi perihal pembentukan Liga Super Eropa. Ander Herrera bisa dipahami karena ia adalah seorang pemain PSG, sebuah klub yang tidak ikut serta dalam kompetisi tandingan Liga Champions ini. Dia mengatakan sepak bola adalah persoalan para pendukung, bukan pemilik klub. Menyebut pembentukan Liga Super Eropa sebagai cara dari kaum kaya untuk mencuri dari orang-orang miskin. Tetapi James Milner adalah pemain Liverpool, salah satu klub pembentuk Liga pemberontak ini, dan mengutarakan ketidaksenangannya perihal Superliga dan berharap tidak akan terjadi. Manajer seperti Jurgen Klopp terjepit di antara pemilik klub yang menggaji mereka dan kemarahan para pendukung. Dia mengatakan bisa memahami kemarahan supporter, tetapi akan tetap tinggal dan merasa bertanggung jawab untuk penanganan kualitas sepak bola The Reds. Sementara itu, Thomas Tuchel mengatakan tugasnya adalah menjaga para pemain agar tetap fokus dalam liga paling sulit di muka bumi ini. Ada banyak argumen, banyak pendapat, dan sang manajer Jerman tidak mau terlibat karena tidak mengetahui detailnya. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.